Halo guys, kembali lagi sama gue Gaby di channel Gaby's Gap. Topik video kali ini adalah tentang minor, exchange, dan internship. Kegiatan ini biasanya dilakukan di tahun kedua atau di tahun ketiga, tergantung dari universitasnya. Kalau di Leiden, khususnya di jurusan gue, kita disuruh pilih salah satu di antara 3 pilihan tersebut. Tapi ada juga beberapa universitas yang mengharuskan murid-muridnya untuk melakukan lebih dari satu hal. Contohnya, di tahun kedua, murid-muridnya disuruh mengambil minor, dan di tahun ketiga, murid-muridnya diwajibkan untuk mengambil internship. Jadi, minor itu apa sih? Minor adalah sebuah program sekunder di mana kita memiliki kesempatan untuk mencoba dan mempelajari hal yang di luar dari kurikulum utama kita. Misalnya kayak gue, jurusan utamanya itu Political Science, tapi gue akan mengambil minor jurusan Data Science. Dan minor ini bisa diambil di luar universitas kita. Contohnya, kayak gue bukan ambil minor di Leiden, tapi gue ambil minor di UVA. Kita juga bisa ambil minor yang berbeda dengan jurusan utama kita. Walaupun begitu, tetap ada batasan-batasannya ya. Contohnya, kalau kita jurusan utamanya itu jurusan sosial, kita nggak boleh ambil minor jurusan kedokteran. Dan setahu gua untuk beberapa jurusan yang spesifik suatu profesi, seperti jurusan hukum, itu juga hanya boleh diambil oleh anak-anak hukum. Dan syarat-syarat dari setiap minor itu beda. Jadi kalian harus lihat sendiri di website minor yang kalian mau. Gue akan cerita pengalaman gue saat apply minor kemarin. Jadi gue udah mulai cari-cari info tentang minor di berbagai universitas sebelum deadline pendaftaran. Dan akhirnya gue memutuskan untuk mengambil minor Data Science di UVA. Karena setelah menjalani program Political Science di Leiden, gue merasa sangat tertarik dengan pelajaran statistik dan bidang Data Science. Selain itu, gue juga penasaran dengan kehidupan mahasiswa di kota selain Den Haag. Makanya gue apply minor di kota lain, yaitu Amsterdam. Nah, cara untuk apply minor ini juga menarik untuk dibahas. Sebenarnya, minor itu nggak harus ambil yang di luar universitas asal kita. Contohnya, kalau gue mau apply minor di kampus gue sendiri, yaitu Leiden, itu juga boleh, dan biasanya caranya lebih gampang. Sama seperti daftar kelas reguler, biasanya lewat portal kampus. Sedangkan kalau kalian mau daftar minor ke universitas lain, biasanya harus melewati portal StudyLink. StudyLink adalah website pusat seluruh urusan administrasi dan registrasi kalau kalian kuliah di Belanda. Jadi lebih baik kalau kalian udah yakin mau minor, kalian cari tahu dulu apakah minor yang kalian mau itu harus daftar lewat StudyLink atau enggak. Kalau nggak butuh pendaftaran di StudyLink, berarti kalian tinggal ikutin cara pendaftaran yang diminta di website minor tersebut. Yang paling penting untuk diperhatikan, di hari H pendaftaran, kalian harus siap-siap di jam yang sudah ditentukan oleh kampusnya. Karena untuk sebagian besar minor, kursinya itu terbatas, dan biasa sistemnya itu adalah first come, first serve. Dan misalnya kalau kalian udah daftar di StudyLink, itu belum tentu kalian dapat kursi di minor tersebut. Biasanya di website minornya akan disebutkan tanggal dan jam persisnya di mana kalian harus siap-siap karena registrasi minor itu akan dibuka. Jadi kalian harus pantengin website tersebut di tanggal dan waktu yang udah ditentukan, dan kalian langsung masukin dokumen-dokumen dan data-data yang diperlukan. Makanya sebelum hari H, lebih baik kalian siapin dulu data-data dan dokumen yang diperlukan, jadi pas waktunya tiba, kalian tinggal submit dokumen-dokumennya. Sebagian kecil minor yang tidak menggunakan sistem first come, first serve, menggunakan sistem seleksi seperti layaknya seleksi masuk universitas. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu student exchange. Ini adalah salah satu pilihan paling favorit saat keadaan normal. Namun karena saat ini lagi pandemi, banyak program exchange yang di-cancel. Jadi gue nggak bisa banyak cerita tentang topik ini. Yang gue tahu karena peminat student exchange itu banyak, jadi proses seleksinya juga cukup ketat, terutama untuk negara-negara yang lagi populer. Cara seleksinya mirip dengan seleksi-seleksi lainnya, yaitu minimum GPA, motivation letter, dan list prioritas universitas dan negara yang dituju. Partner universitas setiap kampus itu berbeda. Contohnya kayak Leiden, itu partner universitas di Indonesianya adalah UI dan UGM. Dan partner universitas di Koreanya adalah SNU dan Yonsei. Biasanya setiap partner university hanya menyediakan beberapa kursi untuk student exchange. Makanya proses seleksinya itu rebutan banget. Saat ini kita berdoa aja, semoga tahun depan student exchange-nya sudah bisa berjalan normal lagi. Karena sedih banget kan kalau misalnya udah menjalani proses seleksi, tahu-tahu nggak bisa berangkat. Kalau untuk internship, biasanya ketentuannya berbeda-beda setiap universitas. Ada beberapa universitas yang memberikan rekomendasi kepada murid-muridnya untuk internship. Ada juga beberapa universitas yang murid-muridnya harus cari internship sendiri, baru dikonsultasikan ke kampus. Gue juga nggak bisa cerita terlalu banyak tentang internship, karena pilihan yang gue ambil adalah minor. Tapi nanti gue pasti usahain ada interview atau Q&A
dengan temen gue yang udah pernah menjalani internship. Jadi stay tune kalau kalian penasaran tentang internship. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian mau. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.